Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 9, siswa-siswi MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita masih dalam kondisi sehat walafiat, zahir dan batin, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran, mencari ilmu bersama untuk bekal kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Anak-anak sekalian, salam sukses dan sehat selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga kita tetap dalam lindungan, rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, materi SKI kali ini kita pelajari bab 2 tentang kerajaan Islam di Indonesia. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 16 sampai 17. Halaman 16 sampai 17. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama, mengamalkan sikap toleran dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis sejarah Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, langsung saja kita pelajari, kita pahami bersama tentang kerajaan Samudra Pasai. Bahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama, awal berdiri kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Dan yang ketiga, masa keruntuhan dari kerajaan Samudra Pasai. Anak-anak sekalian, bisa diperhatikan di LKS-nya halaman 16 bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu dari kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ini tentang awal berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dikenal juga dengan nama Kerajaan Samudra Darussalam atau Kesultanan Pasai. Ini nama lain dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Darussalam atau Kesultanan Pasai. Anak-anak sekalian, kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Sumatera atau pesisirnya di kota Lek-Sumawe dan Aceh Utara. Awal berdiri dari kerajaan ini yaitu didirikan oleh seorang yang bernama Nazimuddin Al-Kamil pada abad yang ke-13 atau kurang lebih tahun 1300. Ini yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Jadi bernama Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Jadi seorang raja laut dari Mesir. Ini beliau, Nazimuddin Al-Kamil. Kemudian anak-anak sekalian, beliau sebagai pendiri kerajaan. Namun kepemimpinan raja diserahkan kepada seorang yang bernama Marasilu sebagai raja pertama. Jadi Marasilu ditunjuk atau diangkat sebagai raja yang pertama kerajaan Samudra Pasai. Setelah naik tahta kerajaan, Marasilu namanya berganti, bergelar Sultan Malik As-Saleh. Jadi nama aslinya itu yaitu Marasilu. Ketika naik menjadi raja, maka namanya berganti dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Masa pemerintahannya Sultan Malik As-Saleh berakhir pada tahun 1297 Masehi. Anak-anak sekalian, selama masa pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh menikah dengan putri dari kerajaan Perlak, yaitu Genggang Sari. Namanya Ganggang Sari. Menikah dengan seorang putri yang bernama Ganggang Sari. Dari pernikahannya itu menghasilkan seorang anak yang bernama
Sultan Malik Al-Dahir I. Sultan Malik Al-Dahir I yang kemudian beliaunya ketika dewasa meneruskan kepemimpinan dari ayahnya menjadi raja pada kerajaan Samudra Paseh. Anak-anak sekalian, pada masa Malik Al-Dahir I ini beliau memperkenalkan pertama kali penggunaan emas di lingkungan kerajaan. Kemudian kepemimpinan Malik Dahir As-Saleh ini, beliau merupakan salah satu raja yang menjadikan sebuah kerajaan maju pesat dengan penuh gemilang. Bermacam-macam prestasi yang didapatkan. Terutama dunia perdagangan semakin maju dengan pesatnya atas jasa beliau Sultan Malik Dahir I yang merupakan penerus dari kerajaan ayahnya tersebut. Ini awal berdiri dari kerajaan Samudra Paseh. Anak-anak yang untuk berikutnya, anak-anak sekalian, masa kejayaan. Masa kejayaan dari kerajaan Samudra Paseh, anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, yaitu tepatnya tahun 1383 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir berakhir ditandai dengan tewasnya beliau di tangan seorang raja Nagur dalam sebuah pertempuran, kemudian beliau wafat. Karena beliau wafat, maka kekuasaan kerajaan Samudra Paseh dipimpin oleh istrinya, yaitu Sultanah Nahrasia. Jadi seorang ratu, seorang istri dari kerajaan Samudra Paseh yang bernama Sultanah Nahrasia. Di bawah kepemimpinan Sultanah Nahrasia ini, kerajaan Samudra Paseh mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ditandai dengan datangnya seorang laksamana laut dari Chengho, dari negeri Cina. Mereka mengadakan semacam kerjasama di dunia perniagaan, di dunia perdagangan, kemudian maju pesat di bidang perekonomiannya ketika berada pada kekuasaan Sultanah Nahrasia. Anak-anak sekalian, itu yang kedua tentang masa kejayaan. Kemudian yang ketiga, masa keruntuhan dari kerajaan Samudra Paseh. Kerajaan Samudra Paseh mengalami masa keruntuhan disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal dalam arti dalam lingkungan kerajaan terjadi bermacam-macam pertikaian, permusuhan, rebutan kekuasaan, rebutan harta, sehingga sering terjadi pertempuran antar keluarga di lingkungan kerajaan. Ini faktor internal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Paseh. Kemudian yang kedua, anak-anak, faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Paseh yaitu Portugis menyerang kerajaan Samudra Paseh kurang lebih pada tahun 1521. Portugis datang menyerang kerajaan Samudra Paseh sehingga pada saat itu kerajaan Samudra Paseh runtuh karena serangan dari bangsa Portugis tersebut. Demikian anak-anak ulasan singkat tentang kerajaan Samudra Paseh, tentang awal berdiri, masa kejayaannya, dan masa keruntuhannya. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa mempelajari LKS-nya di halaman 16 sampai 17. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.